mencintai Rasulullah dengan menapaki jalan dakwah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah. Nabi Muhammad disuruh berkata kepada umatnya, "Wahai umatku, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku," katanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. "Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, wallahu ghafurur rahim." Ketika kalian mengikuti aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apa yang harus kita ikuti dari diri Rasulullah? Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku. Apa jalannya Rasulullah? Ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajakkan kepada Allah dengan yakin. Artinya jalannya Nabi Muhammad itu untuk menyeru manusia kepada Allah, bukan menyeru kepada dirinya sendiri. Karena hakikat Nabi Muhammad juga itu mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah aku menyatakan sesuatu, berbuat sesuatu itu menurut kehendakku, kecuali apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadaku. Artinya Nabi Muhammad itu bekerja bukan menurut nafsunya, tapi menurut apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada dirinya. Maka Nabi Muhammad tidak pernah menyeru manusia kepada dirinya, tapi tidak akan pernah sampai kita kepada Allah tanpa melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad adalah pintu bagi kita untuk menuju Allah. Tidak ada pintu selain pintu Rasulullah untuk kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah. Mereka mengajak kepada Allah, Rasulullah dan para pengikutnya mengajak kepada Allah untuk mensucikan Allah agar kita tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, termasuk tidak menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik, tidak ada masuk orang yang menyekutukan Allah. Kalau seandainya kita semua hari ini mengajak murni hanya kepada Allah, insya Allah tidak akan ada gesekan dalam kubu umat Islam. Namun ketika ada kepentingan pribadi kelompok di dalamnya mengatasnamakan Allah, maka akan muncul gesekan-gesekan di dalam. Contoh kecil, ketika kita ajak orang masuk kelompok kita bangga setengah mati. Namun ketika orang itu keluar dari kelompok kita marahnya juga setengah mati. Berarti kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja orang keluar dari kelompok kita itu karena dia menemukan jalan yang lain di kelompok yang lain atau dengan cara yang lain untuk dia berjalan menuju Allah. Kalau dia menemukan jalan menuju Allah dengan perantara kelompok yang lain, apa iya kita harus marah? Kan nggak mungkin. Kenapa? Sama-sama tujuannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau semua orang menyeru dan berdakwah hanya kepada Allah murni lillahi ta'ala, jika tidak akan ada gesekan dalam kehidupan bersama kita umat Islam hari ini. Tapi itulah kenyataan hari ini. Kalau orang masuk dengan kita senang. Kalau orang keluar dengan kita, menjaga kita marahnya setengah mati. Maka tidak sedikit kita menjelekkan orang itu. Itulah caranya. Kalau kita mencintai Rasulullah, kita harus mengikuti jalan yang pernah ditapaki oleh Rasulullah. Apa itu? Menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pekerjaan para nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad hanya mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Menyeru manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya, apalagi kepada kelompok. Kewajiban berdakwah dan urgensinya. Kewajiban berdakwah di dalam Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khairal ummah ukhrijat linnas.
Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Allah mengatakan bahwa kita umat Islam adalah umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Syaratnya ada dua untuk bisa menjadi umat yang terbaik, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Itu baru kita bisa menjadi umat yang terbaik, umat yang memimpin, umat yang bisa menjadi teladan bagi umat yang lain. Ketika kapan? Ketika kita menggenapkan syarat yang dipersyaratkan oleh Allah ini, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Pertanyaannya hari ini, sudahkah kita melakukannya? Kalau kita belum melakukannya, jangan pernah salah mengatakan bahwa Allah itu salah berfirman. Allah tidak pernah salah dengan firman-Nya. Ini jelas. Untuk jadi umat yang terbaik, syaratnya hanya dua yang Allah persyaratkan. Satu, menyuruh kepada yang ma'ruf. Dua, mencegah kepada kemungkaran. Kalau kita baru melaksanakan dua syarat ini, jangan pernah berharap menjadi umat yang terbaik seperti yang difirmankan oleh Allah dalam ayatnya. Dalam berdakwah kita pun harus mengikuti metode yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran juga. An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia kepada jalan Tuhan, lagi-lagi jalan Tuhanmu, bukan jalan kelompok, bukan jalan yang lain. Walaupun dalam kelompok itu menapaki jalan menuju Allah, tapi dengan syarat tadi, tidak pengaruh orang hadir dalam kelompok kita, tidak pengaruh orang keluar dari kelompok kita. Kalau murni karena Allah, ya, tidak kenal. Ud'u ila sabili rabbika. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu bil hikmah. Bil hikmah ini para ulama tafsir mengatakan dengan hujjah, dengan dalil-dalil, dengan ayat-ayat yang bisa menggugah perasaan orang. Maka kita pun harus menyampaikan bahasa agama ini dengan bahasa kaumnya. Ya, jangan bahasa ini kita pakai karena SD, tidak bisa. Walaupun seindah apapun kita sampaikan. Artinya bidik ini dengan hujah-hujah dalil-dalil yang bisa menggugah perasaan orang. Wal mau'izatil hasanah, dengan contoh teladan yang baik. Kita berdakwah dengan tingkah laku itu lebih utama daripada kita berdakwah dengan 1000 teori. Ya. Tidak ada gunanya kita berteori kalau teori kita tidak didukung dengan langkah perbuatan nyata kita. Lebih baik kita berdakwah dengan tingkah laku tanpa berbicara dan dilihat diikuti daripada kita berretorika dan menyampaikan hal-hal yang tidak masuk di perasaan orang. Kenapa? Mungkin orang bilang undur maqalah wala tandur maqalah. Lihatlah yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Betul. Tapi juga kita perlu hati-hati. Jangan sampai karena kita yang menyampaikan agama ini orang tidak mau belajar agama. Itu perlu kita perhatikan. Pada satu sisi kita perlu melihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Tapi kita perlu melihat pada sisi yang lain, jangan sampai karena kita yang menyampaikan agama orang tidak mau belajar agama. Karena kenapa? Kita mengatakan A, kerjanya kita B. Orang yang melihat perbuatan kita daripada ucapan kita. Maka itulah punya plus minus. Pada satu sisi kita kepengen berprasangka baik pada orang yang menyampaikan agama itu. Tapi pada satu sisi yang lain, yang sampai banyak yang menghindar dari agama karena kita yang menyampaikan agama. Dan ini mau mengikuti hasan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Apabila ada pertentangan di dalam dakwah itu, kita dianjurkan untuk berdebat, tapi jangan berdebat mencari pembenaran, tapi berdebat dengan ukuran kebenaran menurut Allah dan Rasul, bukan menurut kebenaran akal dan pikiran kita. Kalau seandainya kita berdebat tapi tidak punya solusi, lebih baik kita tinggalkan berdebat itu. Masih banyak orang di luar sana yang perlu kita ajak. Jangan terfokus pada satu orang. Yang kita berhenti untuk berdakwah. Yang kita cari orang lain yang masih bisa diajak. Nanti seandainya karena fokus pada pamannya, sampai meninggal disuruh syahadat lama bersyahadat, paman apa kakek? Betul? Iya. Sampai ditegur oleh Allah, wahai Muhammad, urusanmu untuk hanya menyampaikan. Masalah hidayah urusan aku, kata Allah.
Nabi saja ditegur. Nah, bagaimana kita mau paksa orang jadi baik? Tugas kita hanya mengajar. Dia mau tidak baik, itu bukan urusan kita. Allah yang memiliki hati. Kita tidak punya kekuatan untuk menjaga hati. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri." Maka sebaik-baiknya kalau setiap hari itu sampai di dalam hadis Nabi mengatakan kalau tidak mampu berbicara baik, diam lebih baik. Apalagi sampai menjelek-jelekan saudara kita, menghina saudara kita, menghina saudara kita. Allah mengatakan sebaik-baik setiap perkumpulan, dimanapun perkumpulan, usahakan kita mengingatkan diri kita dan orang yang kita tengok berkumpul itu kepada Allah. Itu lebih baik. Kalau tidak mampu, lebih baik diam. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari perbuatan kejahatan mulut kita. Kita tidak berbicara hal-hal yang dilarang oleh Allah. Man ra'akum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangannya. Hari ini bapak-bapak sebagai kepala keluarga punya kuasa untuk mengatur istri dan anak di rumah. Punya kuasa, punya kekuatan. Kalau omongan bapak-bapak di rumah tidak didengar oleh istri dan anak, perlu dipertanyakan kepemimpinan kita. Sampai kenapa istri dan anak tidak mau mengikuti perkataan kita? Padahal kita bisa punya kekuatan untuk mencegah kemungkaran, kemaksiatan yang dilakukan oleh istri dan anak kita. Jangan sampai istri kita buka aurat, kita tidak pernah bersuara, tidak pernah menegur, tidak pernah mengajarkan agama tentang hukum aurat. Fa'ilam yastati' fabilisan. Kalau tidak mampu dengan kekuatan, kita masih punya lisan untuk mencegah kemungkaran itu. Tapi perlu dipahami apa itu kemungkaran. Kemungkaran itu apabila perintah Allah ditinggalkan, itu kemungkaran. Apabila larangan Allah dikerjakan, itu kemungkaran. Nah, kemungkaran ini harus kita cegah dengan lisan. Fa'ilam yastati' fabiqalbi. Apabila tidak mampu dengan lisan, maka cegahlah dengan hati. Di dalam hati ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dengan benci, ada yang mengatakan dengan doa. Mau pilih benci atau pilih doa? Wadzalika adhaful iman. Dan mencegah kemungkaran dengan hati, dengan doa dan benci itu adalah selemah-lemahnya iman. Bagaimana kalau kita tidak punya doa, tidak memiliki kebencian terhadap kemungkaran istri dan anak kita, tidak memiliki kebencian terhadap kemungkaran yang dibuat oleh diri kita sendiri. Kalau orang yang lain membuat kemungkaran, kita bencinya setengah mati. Tapi kalau diri kita yang membuat kemungkaran, kita tak pernah benci dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sering munafik dengan diri kita, ya. Orang mungkar kita benci, diri kita sendiri mungkar tidak pernah kita benci diri kita. Tapi kita punya standar ganda dalam nilai kemungkaran. Ali bin Abu Thalib berkata, kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Banyak orang tidak bisa mengaji di luar sana. Mereka tidak salah. Yang salah kita punya ilmu, tapi tidak mau berbagi, tidak mau mencari tahu. Masih ada tak orang yang tidak bisa mengaji di luar sana? Dan kita sudah melakukan kemungkaran. Kenapa? Karena kita tidak amanah terhadap ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita membuat kemungkaran. Kita punya ilmu tapi tidak peduli dengan orang yang tidak bisa mengaji di luar sana. Kalau sampai membuat kita bangga, hanya saya yang pintar, yang lain bodoh. Padahal ilmu itu untuk diwariskan, ditelurkan kepada generasi dan orang-orang umat yang kita miliki.